Puji nama Tuhan. Saat pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri. Kita datang dari dunia yang berguncang oleh badai dosa, ketidakadilan dan kekuatan. Namun di tengah dunia yang gelap ini, Tuhan memanggil kita untuk berdiri teguh sebagai miliknya, hidup sebagai terang yang tidak padam dan saksi Kristus yang setia. Marilah, baiklah kita sujud, menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6. Marilah kita menyambut panggilan Tuhan dan masuk ke dalam hadirat-Nya dengan penuh syukur dan rasa hormat. Di badai topan dunia, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Semoga dipersilakan. darah Yesus tercurah untuk menebus dan memulihkan hidup kita. Tercurah darah Tuhan. Yang
yang kekasih, sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah dunia, kita harus mengaku bahwa terlalu sering kita berkompromi dengan dosa dan mengikuti arus dunia, bukan kebenaran Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang kudus, kami mengaku bahwa di tengah dunia ini kami sering kehilangan arah. Kami mengetahui kehendak-Mu, tetapi tidak selalu hidup di dalamnya. Kami mendengar firman-Mu, tetapi tidak selalu taat. Ampunilah kami ya Tuhan. Perbaurilah hati dan hidup kami, agar kami kembali berjalan seturut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, dengarlah firman, pengharapan, dan anugerah Tuhan yang hidup. Kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, Tuhan menyatakan pengampunan dan hidup yang baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat yang kekasih, karena anugerah Tuhan telah dicurahkan kepada kita, maka kita tidak lagi dipanggil untuk hidup serupa dengan dunia, melainkan bangkit sebagai ciptaan baru yang menghadirkan kehendak Allah di tengah dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang kekasih, marilah kita bersama seluruh gereja Tuhan di segala tempat dan sepanjang zaman mengakui iman kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami menjadi bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, perbangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan hari ini menegur dan membangunkan kita. Iman kepada Kristus tidak boleh berhenti pada pengakuan pribadi, tetapi harus dinyatakan secara nyata melalui kesaksian hidup di tengah dunia. Injil selalu bergerak keluar menjangkau dunia melalui hidup dan kesaksian orang percaya. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Yesus Kristus kehidupan dunia.